Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Jumpa lagi di channel kesayangan kita ini. Untuk kesempatan kali ini kita akan coba bahas mengenai mobil yang dulu sempat ramai banget dibicarakan oleh hampir semua masyarakat di Indonesia ini. Ya, mungkin teman-teman sudah tahu yang pecinta otomotif ya, dari tahun 96 sampai kurang lebih 2002-2003 ya. Mobil ini sangat amat laris manis pada kala itu ya. Mobilnya adalah Timor, atau mungkin di luaran sana dikenal dengan Kia S15 atau Kia Sepia di negeri sana. Jadi ini adalah mobil di Korea maksudnya. Jadi ini adalah mobil kerjasama antara pihak Korea dan juga Indonesia. Ini adalah mobil nasional. Kenapa dikatakan mobil nasional? Jadi mungkin beberapa spare part dimasukin dari Korea, cuman ada mobil ini dibangun dan dirakit di Indonesia, dan ada beberapa part-part mungkin yang diproduksi juga di Indonesia. Mobil ini ada dua tipe. Yang pertama adalah mobil SOHC atau karburator, yang kedua DOHC atau injeksi. Ini mobil dua ini menurut saya sangat recommended sampai dengan hari ini, dengan catatan mobil memang benar-benar sehat dan juga pemiliknya apik mengurus mobil ini. Insya Allah mobil ini sangat recommended buat teman-teman yang pengen beli. Untuk range harganya itu di sekarang mungkin di 20 sampai 25 untuk yang ya sedang lah ya barangnya. Mungkin kalau yang barangnya istimewa juga harganya pasti akan melambung. Ada juga tipe mobil ini, ada dua sebenarnya sih. Cuman yang pertama itu adalah tipe sedan, yang kedua adalah tipe wagon atau mobil yang panjang ya. Mobil ini, yang wagon ini sedikit lumayan jarang. Kurang lebih kalau saya nggak salah dengar itu nggak di bawah 100 untuk yang wagonnya. Sementara untuk yang sedannya mungkin teman-teman masih sering lihat di beberapa daerah, terutama di daerah-daerah yang nggak begitu kota kecil. Mungkin mobil ini sangat banyak dipakai oleh owner-ownernya. Jujur saya juga udah pernah pakai kurang lebih 3-5 tahun lah ya pakai mobil ini, pakai yang SOHC. Saya pakai kebetulan ganti dua mobil. Jadi mobilnya menurut saya sangat reliable sih untuk dibeli sama teman-teman dengan range harga segitu. Dibanding pesaing-pesaingnya dengan harga segitu, mungkin dapat Eterna atau mungkin dapat Accord Maestro. Itu yang notabene maintenance-nya agak lumayan pusing kalau menurut saya. Walaupun mobil ini sudah discontinue untuk spare part, untuk ibaratnya komunitas, mobil ini sangat amat luar biasa. Karena apa? Saya juga pernah merasakan, pernah mogok di jalan, pernah mati di jalan. Itu dimanapun pasti ada yang nolongin. Jadi saya amat sangat apresiasi sama atau sangat kagum sama teman-teman dari mobil Timor ini. Amat sangat solid banget untuk masalah SOS atau mungkin emergency di jalan. Kemudian untuk komunitasnya juga cukup banyak ya, dan spare partnya juga masih cukup banyak, karena mungkin ada beberapa persamaan dengan part-part mesin mobil lainnya seperti mobil Ford Laser. Terus ada lagi kalau yang DOHC kalau nggak salah kebanyakan hampir mirip sama Mazda Astina. Jadi spare part masih banyak. Mungkin ada beberapa teman-teman yang berpikir ketika membeli mobil ini spare partnya akan susah. Ternyata tidak teman-teman. Mobil ini spare partnya masih banyak banget. Jadi buat teman-teman yang pengen, mobil ini sangat recommended. Nah, cuman ada beberapa kelebihan dan kekurangan ya pastinya. Yang pertama adalah kita bahas kelebihannya dulu. Kelebihannya kita bahas yang SOHC dulu ya. Kita SOHC yang atau yang karburator ini perawatannya sangat simple, maintenance-nya sangat murah. Kemudian tenaga ya cukupan lah ya, mungkin tidak sekencang mobil yang DOHC. Tapi secara perawatan mobil ini menurut saya sangat reliable, dari kaki-kaki, dari mesin, dari segala sisi lah kalau menurut saya. Cuman ya mungkin dengan catatan kita mendapatkan mobil dengan keadaan yang baik tentunya. Kemudian kelemahannya mungkin ini sama di DOHC dan SOHC. Yang pertama itu pasti namanya dashboard itu melengkung.
dashboard melengkung, dan juga biasanya keriting, dan juga warnanya udah pudar. Kemudian untuk minusnya nggak susah sih yang nyari minus mobil ini, karena memang menurut saya mobil ini sangat reliable. Jadi saya merasakan memakai mobil ini kurang lebih 2-3 tahun itu ya jarang rusak mobilnya tuh. Ya paling ganti kaki-kaki, shockbreaker, karet-karet itu makan wajar ya. Cuman secara mesin, dengan catatan kita dapat mobil yang bener ya, dengan catatan mobil yang bener dan juga sehat, seger, itu menurut saya mobil ini sangat recommended dan reliable sih kalau menurut saya. Jadi buat teman-teman yang pengen ibaratnya membeli mobil ini, sangat recommended buat teman-teman yang pengen membeli mobil pertama. Ya mungkin ada beberapa orang yang mengatakan mobil ini, mobil nasional mah biasanya kualitasnya jelek. Cuman kalau menurut saya mobil ini sangat amat reliable, sangat amat enak dipakai. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Kemudian kelebihan yang lainnya, mobil ini itu larinya kenceng sih. Saya pakai yang SOHC itu masih tembus di angka 170, mesinnya standar. Jadi ya untuk mobil tahun segitu 296 sampai 2000-an itu kan ya lari segitu harusnya udah susah ya. Ini saya juga pakai pelek-peleknya bukan pelek standar, jadi rata-rata mobil saya ini peleknya udah berkali-kali ganti. Ini masih kuat di segitu. Jadi menurut saya mobil ini sangat recommended buat teman-teman yang pengen beli mobil pertama, low budget, harganya terjangkau, minim maintenance. Itu aja sih. Kemudian satu lagi, mungkin keredupan dari segi kabin ya, mungkin karena ya waktu itu kualitasnya masih kurang begitu bagus, jadi kekedapan suara di dalam itu juga nggak begitu baik sih. Cuman ya dengan harga segitu mungkin teman-teman juga pas lah dapat mobil yang sangat reliable. Kemudian juga banyak komunitas-komunitas juga. Jadi buat teman-teman yang pengen membeli mobil Timor ini, menurut saya sangat recommended, dan harganya juga nggak jatuh-jatuh amat ya. Mungkin saya tuh pakainya kurang lebih udah ganti kurang lebih 4 tahun atau 5 tahun yang lalu, itu mobil itu masih di angka kejual 25 gitu kalau nggak salah. 25 sampai saat ini juga mobil pasaran segitu-gitunya. Jadi untuk pasaran mobil ini sangat stabil. Kemudian kita bicarakan dari segi BBM. BBM juga menurut saya dengan 1500 cc SOHC maupun DOHC ini menurut saya cukupan sih. Jadi mobilnya kencang juga, ya namanya kencang juga harus ada beberapa hal yang dikorbankan ya. Jadi bensinnya mungkin dalam kota 110 lah ya, luar kota mungkin sampai 115, 113 kalau menurut saya. Perkiraan saya yang sudah memakai kurang lebih 3-5 tahun. Itu untuk SOHC. Mungkin untuk DOHC bisa lebih ngirit karena dia udah sistem injeksi. Dan juga mobil ini kan mungkin sudah dipakai untuk drag race, untuk road race, kemudian untuk rally juga dipakai. Jadi jangan khawatir teman-teman kalau pengen membeli mobil ini, sangat recommended. Mungkin kurang lebihnya seperti itu ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar kita bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya.